Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisiwi Oktarini dari SMP Negeri 2 Klidung, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung. Pada aksi nyata modul 2.2 ini, saya melakukan diseminasi tentang kompetensi sosial dan emosional atau KSE bersama teman sejawat. Dalam dunia pendidikan, aspek intelijensi atau kemampuan kognitif bukan satu-satunya aspek yang mempengaruhi. Di samping kemampuan kognitif, aspek sosial emosional mempengaruhi perilaku anak didik, baik kepada dirinya sendiri, orang lain, maupun lingkungannya. Apa itu KSE? Inilah aspek lain yang tak kalah pentingnya berperan dalam proses pembelajaran. KSE adalah singkatan dari kompetensi sosial emosional, di mana ada 5 kompetensi sosial emosional yang perlu dikembangkan. Proses pembelajaran KSE ini adalah mengembangkan keterampilan sikap dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk memperoleh kompetensi sosial dan emosional sebagai modal anak didik dalam berinteraksi dengan dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Kompetensi pertama dalam KSE adalah kesadaran diri atau self-awareness, kemampuan untuk mengenali diri secara akurat tentang emosi, pikiran, dan nilai atau value diri. Seseorang dengan kesadaran tinggi yang mampu mengenali keterkaitan antara perasaan, tindakan, dan pikiran yang dilakukan. Kompetensi yang kedua adalah manajemen diri atau self-management. Merupakan kompetensi manajemen diri yang berisi tentang kemampuan mengatur emosi, pikiran, perilaku pada berbagai situasi, berkaitan dengan penanganan stres, pengontrolan hasrat, bertahan menghadapi tantangan guna mencapai tujuan. Kompetensi yang ketiga adalah kesadaran sosial atau social awareness. Merupakan kesadaran sosial berkaitan kemampuan untuk dapat berempati dengan orang lain, mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang. Kompetensi keempat dalam KSE adalah kemampuan berelasi atau relationship skills. Adalah kemampuan berkaitan dengan kemampuan seseorang membangun dan memelihara suatu hubungan yang sehat antara individu dan kelompok. Kompetensi yang kelima dalam KSE adalah pembuatan keputusan bertanggung jawab atau latihan kesadaran penuh ialah latihan dengan metode STOP, teknik STOP. Dilakukan dengan urutan langkah sebagai berikut. 1. Stop. Berhenti melakukan apapun yang sedang Anda lakukan. 2. Take a deep breath atau teknik pernafasan. Merasakan udara segar masuk melalui hidung dan udara hangat yang keluar dari hidung. 3. Observe atau mengamati. Amatilah pilihan-pilihan yang bisa dilakukan. Terakhir, proses atau lanjutkan. Lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Pertama-tama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dipertemukan di sini untuk mengikuti acara diseminasi kompetensi sosial dan emosional. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir.
Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhidayat SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Gledong. Kami ucapkan terima kasih telah berkenan menyempatkan waktu untuk mengikuti diseminasi aksi nyata modul 2.2 kegiatan Guru Penggerak Angkatan 8. Hari ini diseminasi saya tentang kompetensi sosial dan emosional atau sering kita singkat dengan KSI. Nah, sebelum kita mulai untuk pemanasan dulu, saya minta Bapak Ibu Guru untuk berdiri dulu. Tangan kanan ada ya, tangan kiri juga ada. Mohon tangan kanan gini. Kalau saya menyebutkan nyamuk kiri, diam saja. Oke, kita latihan dulu. Nyamuk kiri. Kiri itu diam. Nah, nyamuk kanan. Nah, itu berarti Bu Aris kena. Lain juga kena. Jadi konsentrasinya kanan menangkap, yang kiri menghindar. Lain berarti mau dihukum nyanyi dulu. Udah. Berarti konsentrasinya masih fokus ya. Kami lanjutkan. Dalam dunia pendidikan, aspek intelijensi atau kemampuan kognitif itu bukan satu-satunya aspek yang mempengaruhi atau parameter yang kita gunakan ya. Di samping kemampuan kognitif, tentunya aspek sosial emosional itu sangat mempengaruhi perilaku anak didik kepada dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Apa itu KSE yang sedang kami bahas? KSE di sini adalah singkatan dari kompetensi sosial emosional, di mana di dalamnya nanti memuat 5 kompetensi yang perlu dikembangkan. Nah, di sini penekanannya terutama bagi Bapak Ibu Guru diharapkan sudah menguasai ini dulu, sehingga bagaimana kita bisa membelajarkan kompetensi sosial emosional kalau diri kita sendiri belum menguasai itu ya. Ini mungkin kalau di pelajaran BK lebih detail lagi ya Pak. Nanti mohon koreksinya kalau ada yang kurang. Nah, KSE di sini mengembangkan keterampilan sikap dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk memperoleh kompetensi sosial dan emosional yang digunakan sebagai modal dalam berinteraksi dengan dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Kompetensi yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk mengenali diri secara akurat tentang emosinya, pikirannya, dan nilai atau value diri. Seseorang dengan kesadaran tinggi mampu mengenali keterkaitan antara perasaan, tindakan, dan pikiran. Kompetensi yang kedua adalah manajemen diri. Di sini mengenai kemampuan mengatur emosinya, perilakunya, pikirannya dalam berbagai situasi berkaitan dengan penanganan stres, pengontrolan hasrat, bertahan menghadapi tantangan guna mencapai tujuan. Yang ketiga adalah kesadaran sosial, merupakan kesadaran yang berkaitan dengan kemampuan untuk berempati dengan orang lain, mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang. Kalau ini sudah menyangkut ke orang lain ya, bukan di dalam diri siswa sendiri. Kemudian yang keempat, kemampuan berelasi atau relationship skills adalah kemampuan yang berkaitan di mana seseorang membangun dan memelihara suatu hubungan yang sehat antara individu dengan kelompoknya, jadi lebih luas lagi. Dan terakhir adalah pembuatan keputusan bertanggung jawab. Di sini kemampuan berkaitan dengan pembuatan pilihan konstruktif yang benar serta cara bertindak sesuai norma sosial dan keselamatan. Nah, ada satu teknik yang bisa kita terapkan di siswa, baik itu saat pembelajaran disisipkan di kegiatan pembelajaran atau kita mengambil waktu di luar pelajaran. Jadi teknik ini hanya salah satu contoh, namanya teknik stop. Itu memberikan waktu ke anak untuk rileks, kemudian menyadarkan diri mereka itu di sini tujuannya untuk apa,
mereka berada di mana, sedang apa. Jadi untuk mengembalikan fokus mereka, terutama saat belajar. Nah, mungkin sebelum ke siswa, saya latihan dulu di sini bersama Bapak Ibu nanti ya. Namanya teknik stop, itu dari singkatan stop, berhenti melakukan apapun yang sedang dilakukan. Jadi nanti kita hentikan semua aktivitas, HP juga di silent. Kemudian take a deep breath atau teknik pernafasan, merasakan udara segar yang keluar dan masuk hidung, itu nanti benar-benar dirasakan, jadi dengan konsentrasi yang tinggi. Kemudian O-nya observe atau mengamati. Nanti mengamati di sini karena saya nanti minta Bapak Ibu terpejam matanya, jadi kita tidak melihat ya. Yang diamati ada dua hal. Suara paling dekat yang didengar, kemudian suara paling jauh yang didengar. Bukan suara paling keras ya, suara paling dekat dan paling jauh. Jadi kalau kita konsentrasinya terpecah, mungkin yang kita dengarkan hanya suara yang keras dan liar, bukan yang terdekat dan terjauh. Kemudian terakhir adalah proses atau lanjutkan. Jadi setelah kita selesai bisa menemukan suara terdekat, suara terjauh, maka setelah itu kita selesai dan melanjutkan aktivitas kita seperti sebelumnya. Lalu Bapak Ibu, kita langsung praktek saja ya. Sekedar saya cek dulu. Lalu ambil posisi yang nyaman. Siap ya Bapak Ibu? Silakan ditata dulu duduknya, cari posisi yang paling nyaman. Posisi paling nyaman, HP di silent dulu. Kemudian pundaknya diratakan dengan tempat duduknya. Ya, coba relax dulu. Ini bukan menghipnotis ya, nanti terus keluar uang ya. Relax dulu. Sudah, posisi kaki sudah enak ya. Jangan sampai nanti kakinya gantung jadi pegel. Sampun. Kemudian tolong pejamkan mata. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk. Napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh.
Mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Gimana, ngantuk Pak? Iya. Ngantuk. Nah, karena tadi kita sudah praktik KSE, saya ingin Bapak Ibu menuliskan apa yang tadi didengar, suara terdekat dan suara yang paling jauh yang didengar. Kalau sudah nanti ditempel ke depan. Berarti konsentrasi banget, nafas kan kecil banget suaranya. Ini kita alaskan dulu suara terdekat dan suara paling jauh dan suara paling keras. Suara paling dekat yang didengar tadi saat konsentrasi. Mungkin bisa nafas sesaat. Ya, banyak sih yang itu pas kita konsentrasi kalau salah satunya. ya satu aja. Ini dekat satu, jauh satu. Satu kertas nomor. Satu dekat aja, jauh dan dekat aja. Oh, jauh dekat jadi satu. Ini terdekat ya. Iya. Iya. Kalau kemarin kita latihan pas loka itu justru ada yang mendengar suara tangisan perempuan. Dapat dengar atau tidak apa ya? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa itu merefleksi diri kita sendiri ya. Sabar. Jadi Mbak Anu, Mbak itu, tapi dia masuk bentar, enggak? Tadi ada orang jalan. Itu Pak Wid. Berarti memang iya toh? Ya. Tak kirain harus ini. Oke, berarti memang ada. Ya ada suara dinding nggak ada kan? Suara dinding gamelan ada. Saya hanya fokus saja. Iya. Kita juga ada dari suara
Nah, wis dekat iki. Suara deket ini. Hoax itu. Sudah? Sudah? Ya, kita baca dulu suara dekat yang banyak didengar. Instruktur. Saya malah kok komunitas sebentar kalau anak ada yang bergerak. Itu silang. Ini untuk refleksi, kita bacakan dulu faktanya. Suara terdekat yang didengar itu ada suara sound atau speaker ini, kemudian suara proyektor, gitu ya Pak, kayak kipas ya Pak. Ada langkah kaki sebentar, kemudian suara instruktur yang tadi membimbing kita ya. Suara materi, sound materi dan orang jalan. Kemudian ada suara nafas. Nah ini ada yang mendengar suara nafas sebelahnya. Sebenarnya tadi kalau saya jujur saya juga mendengar suara nafasnya Pak Agung pas menghirup fix. Ya Pak, betul ya. Padahal mata terpejam. Kemudian suara suara terjauhnya ada siswa olahraga, ada yang tidak mendengar sama sekali, tidak mendengar, ada suara bis kan jauh, masih terdengar sama-sama. Suara anak-anak, suara berisik, suara murid bermain. Lepas anak-anak itu pun nggak ada. Malah nggak ada ya, padahal itu keras ya. Nah itu ketika kita konsentrasi fokus itu justru memang apa yang mengganggu memang sebenarnya tidak masuk ke diri kita ya, tidak mengganggu. Sekarang feeling, mohon dituliskan lagi perasaannya setelah mengikuti kegiatan ini. Ngantuk karena tadi dibuai suara tadi ya. Feelingnya ngantuk tapi nyaman. Dayu-dayu suaranya tadi ya Pak. Sana pindah kasih. Jadi tenang, nyaman, relax. Rasa lebih tenang. Relax sama tenang. Tadi bisa lebih feelingnya jadi fresh, terasa tanpa ada beban. Membuat tenang, nyaman, ingat cicilan dulu. Masih lagi ya. Sekarang finding dari pembelajaran hari ini, apa yang ilmu baru yang ditemukan saat ini yang baru aja kita pelajari itu apa? Tulis lagi. Mungkin dulu saat kita kuliah belum ada pelajarannya kecuali BK mungkin sudah ada ya. Kalau di matematika, fisika kan nggak ada. Apa yang baru saja kita pelajari, hal baru apa yang ditemukan saat kita belajar KSE tadi? Jangan salah baca ya. Nomor pelatihan yang salah sendiri. Takutnya salah baca. Sambil saya bacakan, hal baru yang kita temukan dalam pembelajaran KSE hari ini adalah mengolah konsentrasi, ketenangan, kontrol diri, dan kontrol emosi. Cara mengembalikan konsentrasi. Cara mengembalikan konsentrasi bisa memberi kesempatan audiens lebih tenang dan sehingga akan fokus. Hal baru break untuk teman kembali fokus. Ya, dari BK hal baru yang ditemukan melatih konsentrasi dan paham bagaimana melatih emosi atau kontrol diri dan kontrol emosi. Masih lagi future, apa yang kita mau lakukan setelah ini? Ataukah Bapak Ibu mau menerapkannya di pembelajaran kita, di sela-sela pembelajaran, atau mungkin Bapak Kepala Sekolah memberikan waktu khusus
untuk menerapkan KSE ini ke anak-anak. Tentunya sebelum menerapkan ke anak-anak kita juga harus berkompeten dulu di sini ya, bisa mengontrol diri kita dulu sendiri. Tak sebagai rambut ya. Ya, kita baca sekarang future, apa yang kita lakukan bisa dijadikan atau diterapkan untuk kedepannya. Menerapkan di pelajaran matematika karena anak-anak mudah hilang konsentrasi karena ruwet sekali ya Bu ya. Mungkin perlu di tengah-tengah itu ya, di tengah-tengah perlu ada jeda sedikit untuk mengembalikan konsentrasi. Yang penting anak-anak tidak tertidur. Berusaha menerapkan KSE ke peserta didik. Penerapan KSE saat KBM dipandu dari ruang guru. Tepuk tangan dulu nih untuk Bapak Kepala. Nanti yang memandu Pak Hidayat. Siap. Pakai musik apa Pak? Pakai musik, saya pakai musik. Bisa berlatih di rumah setelah memahami dan menguasai. Dilaksanakan di sekolah atau teman atau saudara. Ini dipraktekkan di mana-mana ya Pak. Nanti buka praktek nanti. Kemudian diterapkan di pagi hari ketika mau beraktivitas di kelas. Ini bisa sih Pak. Jadi diselingi setelah kita membaca surat pendek, kasih ini dulu bisa. Dapat diterapkan ke anak-anak agar dalam ber-KBM berjalan bagus dan siswa lebih memahami pelajaran. Terakhir, mohon dituliskan umpan balik untuk saya, untuk perbaikan saya ke depannya, dan mungkin beberapa waktu ke depan saya masih merepotkan lagi untuk berkumpul. Tentang materi, tentang penyampaian. Nah, mungkin harapannya kalau ada materi bisa seperti ini terus menjadi ilmunya baru. Kita baca dulu umpan balik untuk saya. Tambah materi yang menarik lagi. Segala materi tentunya dapat dilaksanakan guna peningkatan kualitas diri. Betul sekali ya. Dari Pak Kepala. Untuk materi mohon dikembangkan dan sharing hasil penerapan. Perlu event khusus berarti nggak Pak? Ya. Tapi saya nggak sendiri ya. Ya harus ada proses. Iya. Ada proses nanti. Sangat senang merasa dapat ilmu baru. Semoga senantiasa ditambahi ilmu lagi. Sudah sangat mantap dalam menjelaskan, mudah dimengerti dan materi menarik. Jangan lupa ice breakingnya. Siap. Bisa benar-benar diterapkan semua materi yang disampaikan. Harapannya selalu ada inovasi lagi. I love you full pokoknya. Terakhir dari guru BK. Dilakukan secara konsisten, terutama untuk guru-guru yang belum tahu. Semoga ada materi baru dan menggunakan media berbeda. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Inilah diseminasi hari ini tentang KSE. Saya mohon maaf bila selama acara tadi saya ada beberapa tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati. Untuk menutup acara hari ini, kita ice breaking lagi. Silakan berdiri Bapak Ibu. Dua. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Refleksi yang kami lakukan setelah diseminasi KSE adalah
Terima kasih, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.